Pertama main, wis aku nggak kelingan kuwi tahun 2000 berapa yang Enggak jelas kelingan tahunnya. pernah pernah dibayar dengan rokok kelas mil satu bungkus dan uang 37.000. 37.000 dan Pertama. rokok satu bungkus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Donivora yang ada di Lampung dan di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemain Tarkam Voli Dier Kondiang Lampung ini. Ini adalah Mas Sogol. Halo, Mas Sogol ini adalah Piye kabare? pemain voli dari Lampung Timur. Ya, yuk, piye Mas kabarnya Mas? Sehat-sehat. Alhamdulillah Piye, sehat. Peh iki sawi rapet tok dan ya. Ini saya udah lama nggak ketemu dengan Mas Sogol ini. Saya lihat kesibukannya ini kok kayaknya ada yang lucu ini. Iya lah. Ijo poli ora? Alhamdulillah wis ora iki. Ora poli. Enggak poli ya semenjak nek corona. Dari corona. Yo kat corona kuwi wis ora tau poli. Yo sempet poli cuman beberapa hari wae. Tapi latihan tetap. Latihan tetap. Tetap rutin. Jadi kan maksudku tak tekok nih kan banyak iki teman-teman kan yang tanya ini Mas Doni, Mas Sogol kok jarang ketoro. Nah, sedangkan kan di masa corona iki IJN nek poli walaupun memang ya nggak tahu dia itu izinnya diperbolehkan ataupun nggak izin atau pokoknya nggak tahu lah intinya seenek cuma nggak serabet di saat nggak corona. Iya. Jadi kan mosok sih nggak main sama sekali iki dari awal corona iki nggak tarkam. Dari awal corona, dia Dewi terakhir main kan waktu ning Palembang. Setelah kuwi kan kena corona kae. Sebenarnya waktu ke job juga sih lumayan akeh, cuman berhubung ditutup enek corona, enek virus-virus kuwi. Akhirnya dibatalne kabeh. Semenjak kuwi bisa sampai sprene wis ra tau. Nggak tarkam. Enggak tarkam. Cuman tarkam ya cuman mungkin hanya sekedar lokalan, cuman beberapa kali wae. Nggak Jadi sampai. guys, iki Mas Sogol iki termasuk pemain voli Lampung sing pernah mengalami masa jaya-jayanya itu ndak tahu lereng. Pokoknya Dier Kondiang. Pokoknya kalau sahabat-sahabat Lampung pasti kenal lah Mas Sogol ini. Nah, dari saya pete main terus, kok sampai enggak, sedangkan Mas Sogol ini kan tulang punggung keluarga. Nah, enggak poli iki opo? Penghasilannya Soko selama opo? corona ya apa ya ini buruh ya kuli bangunan ya njabut sing saenange pokoknya penting menghasilkan yang penting halal. Lumut, gue mancing, Lumut ya iso iya, ngasilin duit. bisa menghasilkan. Mancing untuk iwak ya iso didol ya menghasilkan. Sing penting iso mangan iso. Nah, jadi kuwi guys. Di Lampung ini sangat memprihatinkan. Ketika pemain poli ini yang pernah jaya bahkan pernah punya gelar yang wah best banget lah. Tapi saat nggak poli, yaitu kembali mungkin orang lain itu yang awalnya mengagung-agungkan kita ya Mas Sogol ya. Iya. Dengan keadaan yang sekarang itu mungkin kalau ketemu di jalan atau penapa itu sopo sih? Iya. Mas Sogol bisa jadi kayak gitu ya Mas ya. Bisa jadi. Nah, jadi itu guys, maksudku untuk generasi penerus yang belum aktif di lapangan, yang punya cita-cita untuk tarkam ini di Lampung ini, tolong sangat-sangat diperhitungkan. Saiki tak kayak saran wae nggo kanca-kanca kabeh sing Sing contohnya aktif. sing aktif, sing nom-nom. Sing aktif. Pengalaman sing jelas panggah akeh sing senior lah daripada yang junior. Kita kayak pengalaman, tak kayak arahan. Ben enggak supaya kaya aku kayak ngene iki lah. Setelah wis enggak enek poli ya dadine ngene iki. Ya lek iso mumpung isih poli, aja kur mikirne poli wae. Lek iso golek pekerjaan sing lainnya sing layak. Pemene kan saya kan enek sing wis kuliah, lulus SMA, lulus SMP. Pasti golek pekerjaan sing lebih layak lah kan. Kayak aku kan
Maklum wong anake wong ora duwe dadi yo biyen yo guru batas SD. Oh, Ngono. Mas Ogol. Cuma di balik itu Mas Ogol itu banyak pengalaman, guys. Mungkin yang orang itu nggak punya keahlian di situ, Mas Ogol itu masih ada. Nah, kalau memang penasaran Mas Ogol, kesibukannya ngopo sih? Kok nggak poli? Terus piye gitu kan? Ya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita collab tentang kesibukan Mas Ogol. Asik kok. Nah, untuk menyambung masalah poli Mas Ogol ya. Jadi generasi penerus itu harusnya piye ya harusnya. Jadi maksudku gini. Koyok Mas Ogol kan otodidak. Ya, Jadi poli itu tidak benar ya. bener. Nah, tanpa ikut kepelatihan di mana-mana, guys. Tapi Mas Ogol pernah terbang tinggi itu wah, pokoknya pundi-pundi dolar itu pernah dirasakan kan Mas Ogol. Nah, cuma ya bener Mas Ogol tadi. Nah, aku nyambung yang tadi ini. Harus ketika kita masih di atas, harus punya loncatan nih Mas Ogol. Istilahnya harus punya pekerjaan lain atau yang usaha lain, sedangkan kita masih sibuk di poli ya. Harus itu Mas Ogol ya. Karena pengalaman dari Mas Ogol kan saking sibuknya pundi-pundi kita itu masih banyak-banyaknya uang, mungkin kesibukan untuk mau usaha apa itu nggak ada waktu, satu pikiran mungkin repot, mikir nantilah. Ketika seperti ini Ya, bingung ya. Bingung. Nah, gitu guys. Pokoknya untuk pengalaman. Untuk anak-anak Lampung yang aku ingin poli seperti ini, aku ingin poli. Mungkin kan banyak ini generasi penerus yang belum turun ke lapangan. Pokoknya jangan tanggung-tanggung jadi pemain. Jadilah pemain yang berkualitas dan punya harga. Nah, di situ harus ketika di posisi atas lagi terbang-terbangnya harus ingat landasan. Gitu ya Mas Ogol. Ya, intine kayak ngono. Nah, iki ya. Intine ya khususnya sing isih nom-nom lah, sing isih muda-muda ya. Ya aja lak cara ibarate wong mlaku ki mlakune aja mek ndangak wae. Intine ya ndingklu. Dadi ya maksud iki aja grumek ilingi waktu ning dhuwur. Ilingo waktu awakmu sik susah. Oh iya, betul itu. Itu guys, motivasi ini sangat berarti guys. Ilingo biyen sing ibarate kaya awakmu latihan ning desa ibarate sapa sing ngarah-ngarahne awakmu. Ya ilingo ibarate ya hanya sekedar berbincang-bincang atau ya intine silaturahmi lah karo wong sing pernah gawe dhewe semangat intine. Oh, jangan lupa dengan senior. Ya mungkin dia itu sejarahnya bukan siapa-siapa, tapi mungkin ucapan 1-2 kali itu ada yang sangat berarti dan memotivasi di diri kita. Jadi 10 dari perkataan orang, walaupun yang benar itu 1 ataupun 2, ambillah yang benar saja. Yang 8 salah itu jangan diambil. Benar. Ya, betul Mas Ogol ya? Benar. Nah, ini tanya-tanya tentang penghasilan selama masih jaya-jaya nih. Itu sampai berapa juta itu per bulan? Jujur ini, harus jujur nih biar teman-teman tahu ini. Per bulan mencapai berapa ini tertinggi? Paling tertinggi bisa 6 juta, 7 juta 1 bulan. 1 bulan. Pas rame-rame. Iya. Dan Mas Ogol ini pernah jadi pemain yang termahal untuk kelasnya di pemain Lampung khususnya. Di wilayah nanti Mas Ogol. Mungkin orang itu sangat butuh Mas Ogol karena sangat-sangat ini harus Mas Ogol ini yang saya ambil. Nah, itu kan. Nah, itu di mana itu? Terbesar yang seharusnya itu cuma pasaran yang lain itu segini itu. Terbesar mencapai berapa dan di mana itu? Untuk sekali main itu. Ya untuk sekitaran Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat. Tertinggi Lampung Selatan. Pernah mencapai berapa itu sekali main itu? Sekali main pernah mencapai 750 sampai 800. Sampai 800 itu ya? Sekali main. Padahal itu di zaman itu ya Mas Ogol ya? Waktu di zaman itu 2019 sampai 2020. Nah, jadi itu guys. Walaupun pernah mengalami di masa jaya yang orang itu pokoknya harus Mas Ogol. Pokoknya ya harus. Pokoknya setiap ada turnamen nggak mungkin Mas Ogol itu nggak turun di turnamen tersebut.
Cuman di belakang itu yang nggak mudah langsung ya Mas Ogol ya turun ke lapangan, wah langsung wah Mas Ogol teh masa-masanya itu sangat sulit ya Mas Ogol ya. Apa meneh waktu merintis kuwi pertama main ya. Pertama main itu bayaran berapa itu? Itu wis seneng kuwi waktu kuwi. Wis seneng banget. Jadi Wis itu, guys. ditonton uang, wis disorai, sik dikai rokok, dibayar. Walaupun nggak seberapa, tapi di waktu-waktu itu duit 37.000 ya sangat-sangat berguna ya. Cek aji. Itu guys, awal-awal ngerintis itu perjuangan itu. Jadi mungkin ada yang poin-poin penting buat teman-teman. Pokoknya harus penuh semangat, perhitungan. Pokoknya harus jadi pemain yang berkualitas. Nah, itu pernah dibayar termahal, pernah awal dari termahal itu memang ngerintisnya itu susah ya Mas Ogol ya. Sangat-sangat susah. Sangat susah itu ya. Susah. Jadi 2 poin Sangat itu guys. susah. Nah, yang ke selanjutnya ini kenangan terindah Poli. Apa Seperti apa itu ceritanya Mas Ogol? Tadi jalan kita kan tarkam kan, mungkin ya Mas Ogol ya. Mungkin perjalanan yang mendadak, perjalanan yang seharusnya, lokasi ini kalau kita motoran ini rawan, dan kalau mobil ini nggak kecandak waktu gitu loh, nggak keburu waktu. Nah, itu kenangan terindah dan terburuknya mungkin Mas Ogol bisa bercerita itu tentang kisah-kisah itu. Kisah-kisah kuwi ya sing jelas enek lah. Sing jelas sing pasti yang terekstrim. Terekstrim. Tapi seneng ya. Karena kan lelaki butuh tantangan, guys. Waktu kuwi habis main ning sing jelas daerah Lampung Selatan. Kuwi langsung menuju enggak ning Lampung Selatan, Ding. Daerah iki lho, ndi? Daerah ngendi? Ya sekitaran Adiluhur apa ndi? Oh, masih Lampung Timur, cuma pinggiran di Kecamatan Jabung, guys. Itu udah masuk Kecamatan Jabung. Nah, kuwi setelah ke kono, kuwi dalam perjalanan kuwi menuju main ning sekampung. Jadi dari ujung Lampung Timur ke ujung Lampung Timur. Kuwi nggak cukup 1 jam perjalanan. Wah, nggak cukup itu. Tapi jauh. Tapi montoran. Tapi seneng karena apa? Bayaran mahal, terus memang dibutuhkan enggak orang. Sih, bayaran nggak mahal ya. Cuman senengnya ki ketemu konco-konco ning lapangan, ngobrol. Senengnya sih kuwi. Kenangan terindah Poli itu yang kita itu nggak mungkin bisa ketemu teman-teman itu kalau nggak di tarkam. Nah, gitu ya maksudnya. Ya sifatnya kaya inilah kaya awakmu di kesibukan dhewe, di keluarga kaya aku di kesibukan dhewe. Dadi dhewe juga arep ketemu juga ya susah. Iya. Jarang iso ketemu. Tapi kan waktu ada tarkam. Nah, isu pasti ketemu. Betul. Mungkin di dalam lapangan mungkin kita musuh, tapi di luar lapangan kita tetap. Walaupun tidur bareng, berangkat bareng, bisa jadi lawan. Di lapangan jadi lawan itu tetap nggak ada temenku aku main pura-pura ya enggak juga ya tetap itu kenangan terindah di tarkam itu memang banyak yang nggak mungkin orang lain tuh bisa merasakan kebahagiaan. Jelas harus menjelaskan lebih jauh susah angel dijelasne jelas. Mungkin wong ngertine aku Ogol ki wonge penak. Maksudnya uripe penak lah, apa-apa kecukupan. Saya ngomong sapa? Padahal ya kok ini iki. Banyak pertanyaan iki tentang Mas Ogol iki. Pertanyaannya apa wae? Ya itu tadi kan udah dijawab. Nah, yang berikutnya iki kenangan terburuk Poli ini. Apa pernah sih main wis kadung ditarkam? Pernah. Tapi di lapangan ki wis pernah main, pernah nggak ngalami gitu? Pernah. Wis melo tim liya ki tapi? Pernah. Teko lapangan, aku wis pernah main yang kene ngono pernah? Pernah. Cuman iki guys. Cuman satu set kuwi enek sing ngerti aku ditokne. Oh, jadi sebelumnya memang pernah pernah main, tapi kan aku diomongi karo Sinji kok jarene, "Lah wis main enggak apa-apa, main wis mainnya enggak apa-apa. Walaupun kalah mainannya enggak apa-apa." Jarene kan koyo ngono. Makane aku juga yo sebenarnya wis
Ya wis enggak pede karena wis tahu ning kono wis tahu kalah. Cuman kok oleh main. Ya mungkin dalam liga mungkin oleh, cuman kan dalam ya. turnamen di Lampung ini kan enggak oleh. Jadi itu kalah gugur ya wis. Jadi itu pengalaman guys, itu sing kayaknya nggak mungkin lah kalau main itu kok wis kalah iso main melok tim liya meneh itu sangat konyol. Tapi dibalik itu kan berarti orang itu yang sangat membutuhkan. Membutuhkan Mas Ogol itu nggak sedikit guys, bahkan orang yang udah Mas Ogol pernah main sih pengen jenguk Mas Ogol nah. Ini pengalaman sangat konyol iki ya. Pengalaman sangat konyol. Enek juga ya mungkin aku sempet kesasar ning daerah Blitang waktu kuwi. Kuwi zaman 2013. 2013 atau 2012. Pernah ditelepon dikon main ning daerah Lampung Barat ning Sekinco. Nggawa wong loro kok kene kan. Ceritane. Nah, teko Kota Bumi. Ditelepon dibatalne. Pernah ngalami kok? Pernah. Dibatalne arep balik karena wis izin karo wong omah karena pamite poli. Akhire bablas lah ning Blitang. Nah ning Blitang kuwi tak kira ning kono dijak kancaku ya poli. Ternyata ning kono ya ora poli ya buruh. Tak keburuh ngopo Mas Ogol lek. Ning waktu ning kono aku kan gak iso nderes karet. Ya dadi ya aku ning kono ki ya masak ya pokoke kancaku ki mau sing deres, aku ning gubuk, kuwi enggak ning omah lho. Kuwi ning gubuk ning kebon. Kuwi nek gubuke ya aku ning kono ya masak, mangan turu ning kono, enggak anek listrik. HP zaman waktu kae sik Cino-cino malah sik elek banget. Pokoknya jauh dari Android itu belum ada. Belum enak ada ya Android itu. BlackBerry pun belum ada. Dadi kuwi guys, dari cerita Mas Ogol iki harus dipahami betul ini. Jadi gini Mas Ogol. Nek iso arep main ketika wong sing ngubungi itu belum kenal karo aduwe bener-bener kita itu belum tahu ya Mas Ogol ya. Tolong minta DP. Biar aman. Ya Mas Ogol ya. Langer misal ada jaluk DP wae. Jaluk DP guys, ditransfer dulu. Paling enggak ya enggak walaupun gak mau DP, mending wongnya kon nyusul rene kan jemput. Itu guys. Jadi itu pengalaman guys. Jangan sampai seperti Mas Ogol udah dihubungin orang, deal, berangkat sampai tengah perjalanan dibatalkan. Waduh, itu sangat ya buruk. Sakit. Sakit hati itu, guys. Sakit. Karena sudah tengah perjalanan. Sampai nggak wani balik, bablas ning Blitang wis piye carane balik oleh duit. Itu guys, pengalaman-pengalaman di Polri. Tapi ning kono juga ya nggak sempet deres sih. Karena nggak iso urung iso deres. Karena nggak iso. Cuman waktu kuwi aku bingung karena ning kono nggak duit iya, terus lagian yo ning kono kerja apa, akhirnya ketemu sing jenenge Kang Joko wong kono. Yang Blitang. Blitang itu bagian Sumatera Selatan, guys. Waktu kuwi aku sebenarnya nggak pengen sih kerja berat ya. Cuman waktu kuwi aku sangat-sangat membutuhkan. Karena siji aku ning kono nggak ada kerjaan, HP juga arep ngubungi wong omah nggak duwe. Rusak HP. Aku nyilih duit karo jeneng Kang Joko, 200.000 tak tuku HP. Setelah kuwi tak bayar aku melok dhek kerja. Dadi mbayare saka kerja kuwi mau. Kerja kuwi pun kuwi enggak sekedar kerja ringan, kuwi berat banget. Waduh, ya ngerti dhewe lah jenenge ngangkati kayu, ya ngelok. Apa kuwi lek ngelok? Ngelok kayu. Ngelok kayu, guys. Gara-gara kamu gagal di tengah perjalanan iki. Wah, gede-gede banget kuwi tak angkati. Jenenge ya kuwi kan melok ngelok, ya melok nyerkel. Demi bayar HP Cino sing 200 ribuan iki mau jaman kaya. Setelah kuwi wis lunas. Setelah kuwi ning kono juga poli. Ya akhirnya ning kono ndek duit, akhirnya balik. Itu guys, pengalaman dari Mas Ogol itu sangat. Ya mungkin kalau kita itu cerita sangat panjang tentang pengalaman politik, sangat nggak cukup waktu gitu Mas Ogol ya. Pernah nggak awakmu dibayar 50.000? 50.000. Kambe awakmu. Waktu jaya-jayane awakmu. 50.000 ki itu 10 set. Main 2 kali laber set. Aku nggak pernah loh, Bang. Aku kalau awal ngerintis iya. Pasti kita mengalami pernah. semua. Cuman di waktu jaya-jayanya awake dhewe main ibaratnya 10 set berarti kan 2 kali main laber. Kuwi dibayar 50.000 wong loro. Pernah.
Urung pernah kan? Aku wis pernah 2 kali aku. Alhamdulillah guys, aku urung tahu ki piye iki kisah kok ini seru banget iki. Jelas aku pernah main yang daerah Tritunggal. Tritunggal itu masih Lampung Timur. Bagian ujung perbatasan Lampung Selatan dan itu betul. dekat dengan Kecamatan Jabung juga itu. Kuwi main semifinal karo final. Semifinal karo final. Wong loro aku tukokne ambek Agil. Agil Jembat Batu. Oh, Agil Jembat Batu yang sekarang masih kerja di Taiwan. Kuwi aku pernah dibayar 50.000. Kuwi cuman aku buka angklop enggak ning kono. Aku teko Sidoarjo, aku buka angklop arep tuku rokok, arep tuku mangan, arep tuku ngombe. Pikiran dibuka, isine 50.000 wong loro. 50.000 wong. Nah, berarti kan satu set kan 5.000. Di waktu kuwi wis 2018. Lara 2017. Padahal wis ning tahun kuwi. Wis cek ya. Iki seru, guys. Ya, iki seru. Nah, ini buat pengalaman juga bagi teman-teman sing urung di tarkam di lapangan, urung turun tarkam di lapangan maupun yang sudah tarkam, iki harus punya perhitungan sebelum main. Perhitungan sangat-sangat matang. Hitung-hitungan harga dan kalau masalah di amplop itu harus terus terang. Ya, mohon maaf sama orang yang ngambil. Transparan wae itu harus dibuka di situ, guys. Kalau jenis amplop, karena pengalaman kayak gini nih banyak nih. Mungkin ini nggak masogol aja nih. Apalah sing ngalami. Oke, iki ora cukup masogol tok iki. Cuman kok ngopo kok sampai terulang meneh di Melaris. Pernah neh? Pernah, ambek Agil meneh. Padahal menang ya. Sing ning Tritunggal piye? Ning Tritunggal final kalah. Tapi kan dari semifinal kan. Dari semifinal sampai ke final. Juara 2. Cuma masuk final itu udah ada gelar juara walaupun 2 itu. Terulang meneh ya ning Melaris. Ya padha semifinal final. 50.000. 50.000. Wong loro. 2 orang. Tuh guys, pokoknya harus bener-bener rundingan. Kalau sehari itu main 2 kali 3 kali itu gimana rundingan borongan ataupun sekali main di berapa itu harus transparansi. Bayaran juga kalau di amplop ya harus hati-hati, kita jelas pesan dari ya Mas Sogol ini kan ibaratnya ini ada pengalaman seperti ini loh. Ini kan jeneng wong kan gak arti wong apik karo sing ora ki ya oke sing ora. Jadi gitu guys. Nah ini ada pertanyaan lagi nih yang seru iki. Mas Sogol 3 meter pemanasan 3 meter kok iso neng jero garis serang. Ya kan iki real ora wi ya. Real apa enggak iki gitu loh. Channel Doni Foragel pemanasan Sogol 3 meter itu garis serang. Enggak real lah, sapa sing iso koyo ngono. Jadi ku enggak real ya? Enggak real. Tapi banyak kan teman-teman, "Wah, Mas Sogol gitu." Karena seakan-akan kayak neng dhuwur net ya. Iya. Kayak dia ya. Sekilas nonton sekilas mungkin ya real, mungkin sekilas real. Cuman sebenarnya enggak. Konyol gue guys. Jadi kan banyak teman-teman sing tekon, "Wah, Mas Sogol 3 meter kok iso garis serang." Cuma belum kita tanyakan langsung dan teman-teman kan ini udah tahu jawabannya bahwa itu adalah fake, enggak real. Ya kan ya, Mas Sogol ya. Oke, jadi sekian pertanyaan iki, ada pertanyaan berikutnya iki. Ya setekon-tekon apa wae lah Pak sing tak jawab. Jawab jujur ya. Nah, jawab jujur. Ojo masalah jodoh lo ya. Ya iki lahiran tahun piro? Sogol. Yang jelas awi kelahiran tahun 90. 90. Berarti nek saiki wis 31 ya. Wis sambung lho. Sambung kliwat. Wis kliwat sambung lho. Kobong carane ya. Kobong, brongot. Wis rapi. Oke iki sing tekon iki. Wis tak simak pertanyaan-pertanyaan ning kene iki. Aku wis rabi urung. Iya. Urung, guys. Dadi Mas Sogol iki urung rabi. Nah. Terus kapan? Ya insyaallah mungkin 2 tahun meneh lah. 2 tahun lagi. Nah, isih nunggu. Terus wis enek ngene. Urung. Masa urung enek cewek apa piye? Oh lah wis cewek enek maksudnya. Oh mikirku ngene iki wis tiket apa urung. Oh iya enek cewek ning urung tiket. Urung tiket. Posisine? Posisi sik lunga. Piye, Mbah? Nah, cewek akeh, guys. Jodone sing rong enek. Ibuke
ibu Mas Ogol cewek Mas Ogol akeh. Tapi judulnya suruh enek. Jadi cewek kan oke. Cewek oke guys. Cuman kan urung enek sing cocok. Gitu loh guys. Maksudnya. Jadi urung rapi ya. 2 tahun lagi ya. Ya mudah-mudahan seperti rapi di momongan. Guys, ibu Mas Ogol. Nah, ibu Mas Ogol ngomong sampai duit entek urung rapi ya itulah. Pokoknya teman-teman harus tahu. Gini loh kisahnya Petarkam itu yang pernah jaya. Bahkan Mas Ogol ini jayanya itu ya mungkin nggak Mas Ogol. Kita akan collab di pemain-pemain lain yang jadi pemain tapi tanpa dikepelatihan ataupun jadinya cuma otodidak. Jadi kan itu nggak ibaratnya nggak susah payah lah kita harus ikut latih bisa tapi bisa bro. Tapi ada kok banyak yang pemain otodidak itu banyak. Nanti aku podcast karo konco-konco kabeh. Intine dari Mas Ogol, tanya jawab warung Mas Ogol itu mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ataupun motivasi teman-teman yang masih aktif di poli ataupun yang mau punya cita-cita aku pengen jadi pemain Tarkam. Nah, itu mudah-mudahan di balik ini ada pelajaran ya Mas Ogol. Iya, benar-benar. Nah, iki aku disaran go kanca-kanca sing nom-nom. Nah, ini saran dari Mas Ogol iki. Ya lah iso sih mulai 2017 18 sampai 2020 kan ya. Kuwi Pertarkam iki kan mayoritas kan harga kan 500 ke atas sih. Kalau dhewe main ado, dhewe main cerak-cerak gini mungkin 400 300 itu sudah lebih layak lah. Cuman maksudku lah main lebih ado ibaratnya ya sing nom tulung lah. Lah emang arep ibaratnya enggak enak pekerjaan lain nih, kerjaan sampingan apa-apa piye. Mending ya kuwi mau. Digedekne sekalian wae harganya. Kalau lek perjalanan itu memang jauh harus kita itu bener-bener ngerunding rego ya. Ngerunding rego. Jaluk lah bayaran sing lebih dulu. Enggak apa-apa. Karena pekerjaannya kan cuman poli. Jadi maksudnya kalau pemain yang paling bagus itu bayarannya mahal. Jadi untuk pemain di kelas nomor 2, nomor 3 dan sampai nomor 4 itu masih kebagian harga guys. Karena yang terbaik, contoh yang terbaik itu 1 juta, 2 juta, ya kan? Ya 1 juta aja lah, yang terbaik itu 1 juta di lokalan gitu, 1 juta. Ya berarti yang nomor 2 itu bisa 800, 700, nomor 3 bisa 600, 500, dan nomor 4 yang masih pertama main itu udah ada harga di 300, 400. Ya ibaratnya maksudnya ngono Mas Ogol. Lah enggak iso mikir tekan semono ya penake ngene wae lah. Intine ya aja dipangan dhewe lah. Maksudnya wong kanca kan oke. Bagi-bagi rezeki kan iso. Ibaratnya ngono wae. Dengan cara sing enggak harus ngejak, cuma dia mempertahankan harga ya. Sing dimaksud bagi-bagi rezeki, aku lek job harus ngejak Mas Ogol gitu kan enggak. Cuma aku lek larang karena aku yang masih terbaik di Lampung ya. Berarti yang di bawah itu banyak masih kebagian harga. Ya ibaratnya awakmu bayaran 1 juta. Nah, kaya aku kan sak ngisormu ibaratnya kan. Nah, dadi kan aku sik iso kebagian mbok 600, mbok 700. Nah, itu guys yang ibarat kaya Jadi kalau yang terbaik itu di harga 400 500. Lah yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 itu mosok iya arep 75 budal. Nah ibaratnya pemain sing sik unggul lah di waktu jaya-jaya waktu 2021 iki lah. Dhek mencapai ibaratnya 500 ibaratnya dhek main ado 500 budal kan. Budal misalnya. Lah terus sing ngene iki bagian apa? Mosok ya arep 150. Nah, ya juga guys. Padahal dihitung-hitung awake dhewe iki taruhlah nomor 4 lah. Nah, sing nomor 1 wae 500. Dan nomor 2 ibaratnya 300 atau 400. Lah sing nomor 4 arep bagian piro? Kuwi hanya cukup untuk bensin kan mbek rokok. Nah, enggak mungkin juga kalau kita itu di posisi keempat mau harganya 400. Ataupun mendekati di 500, enggak mungkin kan yang terbaik 500. Pokoknya ini buat pelajaran teman-teman yang masih aktif dan yang belum aktif punya cita-cita Tarkam poli. Mungkin sudah cukup iki Mas Ogol ya. Mungkin wis cukup ya ada lek ngobrol-ngobrol iki. Pokoke nek sing disampaikan neh kesimpulane piye mungkin yang terakhir iki mesti tak katakan kesimpulan iki mau bisa. Apa ya intine pesan-pesan teman yang berarti itu bisa. Intine lak main ado nggo sing nom-nom aja terlalu banyak motoran. Perjalanan 1 jam atau 2 jam aja motoran. Harus pakai mobil.
Saran iki ya. Saran. Karena sing wis-wis ya angin malam tuh nggak baik buat tubuh kita. Itu guys. Karena atlet guys. Bener ya. Karena main itu iso jam 12 agek main, jam 1 agek main. Ya, ngono sebelah. Karena kan Lampung Balik Timur kan motoran, guys. nggak koyo di seberang atau di Jakarta atau di Pulau Jawa. Nggak seperti itu. Di Lampung Nggak seperti ini itu nih, Bi. karena ning awake dhewe Bedone piye? malam. Oh. Karena pertama satu ada cewek main pertama. Oh, dan jadwalnya kembengi. Nah, diharuskan sebenarnya wedok cewek kuwi sih habis isya itu seharusnya wis main. Seharusnya. Itu jam 9 itu udah selesai. Walaupun itu laber. Betul, Paling lama kan jam 9 udah selesai. Betul. Nah, giliran cowok itu jam 12 kita udah perjalanan pulang atau kita Betul, udah istirahat. Jadi untuk pengurus Poli Lampung Timur, Tolonglah. tolong seluruh ini tolong. Jika ingin mengadakan turnamen, tolong ditertibkan waktu untuk yang cewek itu sehabis isya itu harus mulai. Ya. Jadi benar Mas Ogol itu, laber-laber itu pokoknya jam 9 itu udah beres dan itu langsung cowok. Bener ya Mas Ogol ya? Bener. Jadi kita jam 12 itu udah free. Nggak kayak yang sebelum corona gitu Mas Ogol ya. Ya. Cewek main jam 11, selesai jam setengah 1, jam 1, cowok jam 1 mulai. Pernah aku main sampai subuh. Pernah. Sampai subuh. Jam 4:04 itu baru selesai main. Nah, iki komen. Layak enggak lek jenenge atlet main bengi? Itu Iki sudah bengi, nah. wis isuk. Itu waktunya orang istirahat loh. Wah, iya guys, komen guys. Setuju enggak kalau diteruskan turnamen voli itu yang cowok itu mainnya kemalaman bahkan sampai wis isuk kuwi guys. Nah. Komen guys. Setuju enggak? Setuju Terutama komen. untuk panitia penyelenggara turnamen lah. Sing bikin turnamen kan panitia. Orang-orang tertentu ning kono lah, ning desa. Misalnya. Ojo ibaratnya harus tegas ngono lho. Harus tegas ojo gelem dipermainin karo pemain-pemain cewek atau cowok. Jam sekian harus rampung, jam sekian harus rampung. Kudu ngono, kudu tegas. Dadi lah jam ibaratnya undangan jam 8 itu cewek, itu harus di tempat. Gitu guys. Seharusnya. Tapi kan waktu kemarin-kemarin enggak. Jam 8 undangan cewek itu jam 8 udah di tempat, datang jam 9. Itu Jam 10 bisa sampai jam 11 10 mau. sampai jam 11 baru nyampe. Bisa tetap diampuni nang panitia Tetap, karena panitia mengharapkan cewek itu tetap main walaupun jam piro wae ben supaya penonton nggak kecewa, dapat parkir, dapat penghasilan Ya malam sebenarnya kuwi. sih Karena nek cewek nggak main penonton gila Kecewa. gitu masih Iya, kecewa. Tapi yo dibalik iku yang pemain ya Mas Ogol sing dikorbanke ya ya. pemain Pemain, kayak guys. panitia nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin panitia juga malah sampai tapi kan intinya kan ya sebenarnya bodoh-bodoh menghasilkan. Cuman kan tolonglah. Ya kayak awake dhewe kan sebagai atlet iki Untuk mempertahankan kualitas, guys. ngono lho maksudnya kan ojo lah kaya ngono kuwi. Saya pengurus-pengurus olahraga Lampung khususnya ya tolonglah ditertibne meneh lah. Ditertibne meneh. Oke. Ya ibarate lah enggak ya mending koyo mbiyen manajemen mbiyen. Cewek kuwi sore engko dilanjutne malam cowok. Oke. Mending koyo ngono wae. Dadi Ya, mungkin enak istirahate. mungkin Dadi dari kan teman-teman. ngene lho. Dewi Bisa perjalanan komentar di bawah. jauh ya. Kita perjalanan jauh, nyampe sana jam 9, kadang jam 7. Dari sana kita istirahat. Tapi nungguin cewek main itu kan nggak bentar lama. 1 jam bahkan sampai kalau labor sampai 2 jam kalau cewek yang main. Kita nunggu selama itu mungkin ya cukup istirahat. Tapi apa iya kita mau main tidur dulu? Kan enggak. Enggak apik ya. Ya enggak apik lah sing jelas. Itu deh pengakuan dari Mas Ogol. Tapi terus sampai bertahun-tahun main kuwi urung tahu aku kuwi jam 10 jam 11 rampung. Urung tahu lek turnamen bengi ning Lampung ya. Urung pernah. Ya mungkin kalau nggak ada cewek loh ya. Kalau nggak ada cewek mungkin pernah. Cuman kalau pas ada cewek itu nggak pernah. Jam 11 itu selesai. Apa mergo cewek suwi lek macak apa piye? Yo, karo jelas kok jelas ya pengurus. Kok beda lek lanang turnamen lanang-lanang iso tertib tapi lek cowok kok lek cewek kok suwi iki apa mergo macake sing dibedak-bedakne iki.
Ya mbuh lah masalah kuwi kayane ya ora juga lah. Enggak juga ya. Sing jelas ya kuwi mau lah panitia sing jelas kurang tegas. Oh, kurang tegas, guys. Kayak Harapan dari Mas. kudune ya kayak pengurus-pengurus juga ya tolonglah diperhatiin meneh. Pengurus-pengurus pelatih atau apalah segala macam harus diteripkan. Jangan memikirkan satu kehendak ngono. Aja mikirne awake dhewe, mikirne lah wong liya juga. Oh iya, lah anak-anakku cewek iki barate main jam semene, lah sing terus anak-anak sing cowok ki arep main jam sepiro? Apa ya layak kan ngono. Gitu, guys. Seharusnya sih kayak Harusnya betul-betul gitu pesan yang terakhir itu tadi kesimpulan dan ini pesan dari Mas Sogol. Cukup ataupun enek sing disampaikan meneh. apa ya wis gur kuwi mau lah pesen-pesenku ya nggak enek meneh. Nah, oke guys. Jadi untuk teman-teman seluruh kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi tentang Mas Sogol, bisa komen di bawah. Ya mudah-mudahan pokoknya kita itu tanya jawab seperti ini bisa berarti ataupun berguna dari teman-teman, bermanfaat bagi teman-teman yang masih aktif maupun yang belum aktif, karena di pandemi corona ini banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Donivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.